Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sudah, yuk kita mulai materi utama ya di perikanan. Gini, konsepnya di apa di perikanan. Tadi saya udah singgung kan, hakikatnya kita budidaya perikanan adalah apa? Ngurus air, ya. Airnya sehat, airnya normal, insya Allah ikannya pun sehat, ya. Tinggal ditunjang dengan nutrisi yang cukup, kelar. Walaupun tiap tiap ikan punya karakteristik kehidupan masing-masing, tidak akan sama, ya. Ini contoh. Apa karakteristik yang nggak sama di situ? Jam makannya nggak sama, proses penyerapan nutrisi pun jamnya nggak sama, tiap ikan nggak sama. Oke, paham ya? Oke, nah sekarang gini, pembahasan yang pertama, gimana caranya agar air bisa normal, sehat, ideal untuk budidaya ikan, apapun jenis ikannya, ya. Bisa dipahami? Oke. Secara umum, kalau ingin sehat ikan apapun, maka pH air, keasaman air hampir sama dengan tanaman. Kisaran 6 sampai 7. Kurang dari 6 bermasalah ikannya. Lebih dari 7 pun bermasalah ikannya. Paham? Yang pertama, nggak jauh-jauh beda amat. Artinya apa? Harus punya pH meter air. Awas, bukan pH meter itu. Untuk tanah nggak sama alatnya. Oke. Jadi pahami itu yang pertama. Yang kedua, harus tercukupi oksigen dalam airnya. Kurang oksigen di airnya, walaupun pH-nya bagus, perkembangan ikan pun tidak akan normal, tidak akan seperti yang kita harapkan. Ya, itu hal yang kedua yang harus dipahami. Yang ketiga, apa? Harus memperhatikan apa? Apa yang akan kita budidayakan. Kalau yang kita budidayakannya ikan tidak bersisik, maka harus memperhatikan suhunya harus di atas 24 derajat minimal, harus hangat. Oke? Lanjutin. Jangan dulu nanya, dengerin aja dulu. Ya, Mbah Munor, ya. Nanti jangan malah membuat sendiri. Tolong perhatikan dulu, ya. Percuma ayah terangin SOP apa-apa ketika dasarnya nggak ngerti, bubar jalan nanti. Kasihan lah, ya. Kenapa? Ayah bilang tadi, ngurus airnya nggak ngerti, siap-siap rugi. Ya, paham ya? Jadi kami, ya. Jadi sekarang dengerin aja dulu. Nanti ada sesi tanya jawab, mau nanya apa aja. Selama ayah bisa dan pernah pengalaman nanti ayah jawab. Oke? Paham ya? Oke, kita lanjut. Tadi ulangi. Yang pertama apa? pH airnya harus antara kisaran 6 sampai 7 titik. Nanti kita bahas gimana caranya. Oke? Yang kedua, apa? Kandungan oksigen di dalam air pun harus tercukupi. Yang ketiga, harus memperhatikan apa yang akan kita budidayakan. Oke? Kenapa? Ikan bersisik, ikan tidak bersisik, suhu air itu tidak sama, jauh berbeda. Oke, jadi pahami? Oke, terus itu yang pertama ya. Terus yang ketiga ya, selain suhu, faktor 2 jenis tadi pun ada yang mempengaruhi apa? Kandungan mineral, terutama di garam. Ya, itu pun sangat berpengaruh. Ya. Bisa dipahami? Ya. Artinya apa? Gak semudah yang dibayangkan kalau ingin berhasil budidaya ikan. Mungkin bisa jadi ikannya nggak mati, ya, ikan apapun, ya, termasuk udang, ya, nggak mati, tapi kan terhambat perkembangannya. Ujung-ujungnya kolaps. Kenapa? FCR-nya jadi nggak sesuai, ya. Bahkan habis segini, bobot segini, akhirnya nggak masuk, rugi. Ya, kenapa? Faktor dasarnya tidak diperhatikan. Oke, secara umum 3 itu tadi kita harus paham dulu. Sudah paham itu, silakan budidaya. Belum paham yang ketiga tadi, jangan dulu budidaya. Siap-siap bermasalah nanti. Ya. Dan ini banyak sekali, terutama di teman-teman yang baru pemula bermain. Ya. Kenapa?
Karena ngurus airnya itu kan selama budidaya, bukan hanya di awal sebelum ikan masuk. Oke, justru yang paling pokok selama proses awal benih masuk sampai mau panen, kita harus tetap menjaga kualitas airnya. Nggak bisa ngejaga kualitas airnya, bubar jalan. Banyak masalah, banyak kasus nanti. Oke, paham ya? Nah, sekarang pembahasan yang pertama, bagaimana cara treatment airnya biar airnya sehat, pH-nya normal, oke, kandungan oksigennya tercukupi. Jadi pahami? Silakan dicatat. Ini pengalaman Ayah aja ya. Mungkin ada beberapa versi yang Ayah akan sampaikan. Kenapa? Bisa jadi jenengan itu budidayanya di kolam tanah, kemudian budidaya di kolam tembok, budidaya di kolam terpal, perlakuan agak sedikit berbeda. Ya, nggak bisa disamakan itu. Oke, nggak bisa disamakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya ya. Sekarang gini, yang pertama, kalau jenengan ingin berhasil budidaya perikanan, ketika kolamnya kecil, artinya luasan tuh di bawah 100 meter persegi, ya, ada baiknya airnya pakai air sumur bor 1. Ya. Ayah tidak merekomendasikan atau tidak menyarankan ketika jenengan mau budidaya perikanan itu ngambil airnya dari sungai, resikonya banyak. Gambling di situ. Kita nggak tahu di hulunya, di sebelah sananya orang buang apa ke sungai. Itu yang pertama. Ya nggak mungkin pakai sumur bor. Kalau itu yang pertama. Yang kedua, ya bisa dari apa? Dari sumber mata air langsung. Monggo, oke. Misalkan nalang lah di sumber air mana, insya Allah tuh relatif lebih aman. Oke. Jadi apa? Sumber air perhatiin. Kalau sumber bor nggak ada, sumber mata air yang sehat atau normal dari sumber mata air langsung nggak ada, ngandelin air sungai, jujur itu sangat beresiko. Ya, kan kita nggak tahu limbah apa nanti yang masuk ke sungai. Oke, resikonya banget berat di situ. Ketika kita ingin berbisnis di situ, kecuali hal yang sekedar hobi, bukan untuk bisnis. Kalau bisnis usaha ya, mau ngomong aja lah. Tapi kalau untuk bisnis, untuk usaha, ini harus benar-benar diperhati. Oke, paham ya? Ya. Oke, nah sekarang gimana ya caranya agar air itu pH-nya bisa normal di kisaran 6-7. Dulu ya pernah berbagai macam cara ya coba ya, pakai ini. Alhamdulillah capek. Nah. Akhirnya ketemulah satu pola sederhana. Yang ngembangin sebuah probiotik, kemudian ayah kasih nama rotor ya, sama organik ternak. Jangan mau bikin rotor yang standar yang pernah ayah ajarkan, yang pakai bahan bakunya ada ya rumput laut lah atau ajola ya, bla itu silahkan. Ya. Mau pakai rotor yang kita dikembangkan oleh KP2M juga silahkan. Sama apa enggak ya? Ya sama-sama enggak sama gitu ya. Karena gini, kalau rotor yang dikembang atau yang dibikin sendiri dengan bahan-bahan yang pernah saya sharekan dulu ya, banyak ya dari tahun 2000 berapa itu saya ajar. Itu gambling. Ketika bahan bakunya benar, insya Allah hasilnya bagus. Ketika bahan bakunya kurang benar, ya mungkin hasilnya nggak akan sesuai harapan kita. Tapi kalau yang dikembangkan di KP2M itu kan kita bermain di mikroba murni. Jadi insya Allah kandungan itu akan sama gitu ya. Jadi setiap kali kita bikin rotor, insya Allah tidak akan berbeda kualitasnya. Itu aja bedanya. Ya. Oke, lanjutin. Nah sekarang, gimana biar kondisi kolamnya itu tetap stabil? Ini yang pernah saya lakukan tuh begini. Untuk luasan 1 meter persegi, luasan kolam, bukan kubikasi, bukan. Ya. Jadi kita ukur dari ukuran kolam ya, ukuran luasnya ya. Misal, ini untuk 1 meter persegi, ayah biasanya masuk unsur organik kurang lebih sekitar 1 ember kecil. Kalau ditimbang yang sekitar 1-2 kilo lah ya. Terserah mau pakai apa aja. Mau pakai pupuk kandang seperti kotoran sapi, kotoran kambing juga boleh. Tapi kalau kotoran kambing harus dihaluskan dulu ya. Mau pakai kotoran tuyul, waalaikumsalam semuanya. Mau pakai kotoran ayam, silakan.
Saya pernah mencoba semuanya dan hasilnya insya Allah nggak jauh-jauh beda amat, hampir sama. Oke. Nah, terus gimana caranya? Nah, gini. Untuk 1 meter seperti tadi, siapin kurang lebih 1 ember kecil yang sama ember aduk, sekitar 1-2 kilo lah pupuk kandangnya. Kemudian dolomit 0,5 kilo, kapur dolomit, kapur kaptan juga boleh. Ya. Kalau pakai limbah karbit juga boleh. Kalau limbah karbit cukup separohnya aja. Kalau misalkan pakai kapur dolomit 0,5 kilo, kalau itu cukup 1/4 kilo lah. Kalau untuk pakai limbah, kalau ada, itu kan susah sebetulnya itu ya. Yang gampang-gampang lah, dolomit aja kan gampang, banyak di pasaran ya. Ditekuk lagi, 1, terserah pupuk kandang, apapun pupuk kandangnya, ya. Terakin apa? Jangan nanya dulu lah, ya. Nanti nanya. Saya lanjutin. Jadi pupuk kandangnya kurang lebih 1-2 kilo, 2 kilo deh ya. 1 ember kecil aja lah. Kecil. Kemudian masuk kapur ya. Kurang lebih sekitar 0,5 kilo juga cukup. Mau 1 kilo juga boleh, tapi ayah biasa 0,5 kilo ya. Terus yang ketiga baru apa? Masuk rotornya. Jadi cuma 2 bahan itu aja yang ayah pakai ya. Nah, caranya begini. Kalau untuk kolam yang dasarnya tanah mungkin nggak begitu rumit ya. Tinggal tabur di atasnya ya. Nanti tinggal dikalikan aja dengan jumlah luasan kolam ya. Untuk 1 meter persegi segitu. Kalau luasan 100 dikaliin 100 kan begitu ya. Habis itu bibis dulu merata rotor di atasnya. Oke, bibis dulu di atasnya. Terus sampai betul-betul rata. Habis itu baru diaduk dengan tanahnya kalau di kolam tanah ya. Aduk, setelah itu rendam dengan air, nggak usah dalam-dalam, cukup 10 cm asal ketutup semuanya ya. Minimalnya berapa hari ya, banyak yang nanya gitu. Itu relatif. Apa relatifnya? Cirinya lihat fisik aja. Kalau airnya coklat kehijau-hijauan itu sudah cukup. Yang paling bagus berubah lagi menjadi bening, itu sudah ideal. Oke, ya. Bisa dipahami? Ya. Itu langkah awal untuk kolam di bawahnya tanah. Sekarang, kalau kolam di bawahnya bukan tanah, misalkan tembok ataupun terpal, maka ayah pakainya itu 2 kali lipatnya. Bisa dipahami? Ulangi. Kalau tadi 1 meter persegi, ya, untuk kolam tanah, koheinya sekitar 2 kilo, kemudian dolomitnya 0,5 kilo, rotor secukupnya aja, yang penting terkena semua, ya, terbibis semua. Itu untuk yang, tapi kalau untuk yang dasarnya bukan tanah, seperti tembok ataupun terpal, itu ayah 2 kali lipat, berarti 4 kilo per meternya. Kapurnya jadi 1 kilo. Bisa dipahami? Ya. Sama teknisnya. Habis itu rendam. Kalau ini kan nggak diaduk, orang di bawahnya nggak ada tanahnya kan ya. Rendam berapa lama? Lihat aja, ketika airnya udah coklat kehijauan, apalagi di atas permukaan yang sudah bening, itu biasanya pH-nya sudah standar jadi 7. Oke, itu salah satu trik ayah gitu. Terus ada satu hal, ketika kita coba seperti tadi ya, ternyata lama-lama ayah punya suatu indikator tanpa sengaja waktu itu ya. Kalau ngelihat ciri warna, bisa jadi teman-teman hijaunya seperti apa, apakah hijau tua, hijau muda, itu pun agak susah kan ngebayangin ya. Ya, ciri yang paling simpel begini caranya ya. Dosis rotor standar ya, standar aja sesuai dengan yang dibikin ya. Kalau jenengan bikin, ada kami situ ya. Oke, lanjutin dulu deh, pemahaman dengerin dulu. Nanti kalau antum pingin ada indikator untuk 1 meter persegi, ambil aja sekam padi kurang lebih sekitar 1 genggam untuk 1 meter perseginya ya. Nanti tinggal dikaliin dengan jumlah luasan. Jadi kohe masuk, pupuk kandang masuk, apa aja pupuk kandangnya bebas gigi. Kemudian tadi apa namanya tuh, kapur masuk, oke. Kemudian bibis dengan apa tadi? Sorry,
segenggam apa tadi, sekam padi masuk, bibis dengan rotor. Kalau dari yang dari pusat, rotornya itu 100 mili itu satu tangki, itu cukup ya. Soalnya di pusat. Kalau bikin sendiri itu 1 liter untuk satu tangki. Ya. Bibis habis itu rendam air, pasti awal sekamnya itu ngembang kabeh. Ya, itu pasti. Nah kemudian saat sekamnya turun semua, tenggelam ke dasar, cirinya airnya sudah siap dipakai untuk budidaya. Itu indikator yang paling mudah. Kalau misalkan jangan, ya pH airnya nggak punya, ya aku buta warna ya, nggak mana tahu mana hijau, mana merah, mana kuning, ribut kan? Ya wes, yang paling gampang ambil segenggam sekam padi setiap 1 meter persegi tadi. Ketika itu udah tenggelam ke dasar semua, artinya biasanya saya pernah ukur berkali-kali teknik seperti itu. Ternyata saat sudah tenggelam itu ciri pH sudah 7. Oke, silakan buktiin nanti. Paham ya? Itu menyiapkan air kolam awal. Ada nggak kelebihannya? Ada. Selain terbentuk pH-nya jadi 7, nanti akan muncul juga numbuh kutu-kutuan numbuh, ya, jasad renik numbuh, plankton tumbuh. Dan biasanya saat benih masuk itu untuk beberapa hari, bahkan bisa sampai 5 hari tanpa makan, itu udah cukup buat benih kecil, ya. Ukuran sampai 2 cm sudah cukup. Seminggu tekan kasih makan nggak apa-apa, ya. Nah, tapi sekali lagi, agar prosesnya cepat, air jangan langsung penuh, ya. Cukup 10 cm atau 15 cm lah, ya. Bisa dipahami, ya. Habis itu baru nanti ditambahin air. Kalau biasanya ayah menyesuaikan dengan ukuran ikan berarti. Kalau ukuran ikannya sampai 2 cm, air cukup 25 cm paling tinggi, biar tetap hangat, ya. Nanti disesuaikan dengan ukuran ikan, ya. Nanti kita bahas itu. Jadi itu yang pertama, gimana caranya menyiapkan air untuk perikanan, baik di kolam tanah maupun di kolam tembok atau di kolam terpal, ya. Kesimpulan yang paling sederhana tadi, kalau kolam tanah berapa? 2 kilo, kapurnya setengah kilo. Oke. Kalau di yang kolam bawahnya bukan pakai bukan tanah, ya, baik di tembok ataupun itu 2 kali lipatnya. Oke. Indikatornya adalah sekam padi. Itu yang paling simpel. Bisa dipahami? Ya. Itu yang pertama. Menyiapkan air kolam. Usahakan air kolam di mana? Dari air sumber mata air langsung atau dari sumur bor. Ya. Itu yang paling bagus. Bisa dipahami? Sampai situ dulu. Ada yang ditanyain apa enggak? Sebelum kita lanjut, monggo. Ulangi ya. Kalau rotor dari KP2M pusat itu 100 mili yang dari pengembangan, ya, untuk satu tangkinya. Kalau rotor yang bikin sendiri itu 1 liter untuk satu tangki 15 liter untuk ngebibisnya gitu, ya. Yang ngaruh lah. Usahakan pencahayaan itu full, ya. Ngaruh itu nanti. Ngaruh. Ntar dulu, rokok di mana naruhnya tadi? Bentar. Jam berapa ini? 21.42. Dari maghrib habis dendam udah 2 bungkus. Ini bungkus ketiga. Boleh air sumber timah, boleh. Itu sekali lagi budaya lah. Terus sekali budidaya. Nanti kita bahas itu, Ibnu, ya. Om, siapa nih? Tarom, ya. 1 meter persegi, yang penting itu kena semua, ya. Biasanya satu tangki, ya,
bisa untuk ukuran luasan berapa? 1000 meter persegi ya. Untuk satu tangki itu cukup untuk 1000 meter persegi. Aduh. Nggak enak. Pakai celana pendek nggak enak kelihatan. Ya irit lah banget. Ya kalau untuk megar kesemangat sama aja. Ini saya lagi ngajarin gimana caranya agar air itu pH-nya normal. Ya, itu triknya, itu tekniknya. Apapun buat apa. Ya. Nanti belum kita bahas masalah oksigen. Kita baru gimana cara agar pH-nya standar, normal. Satu, kan belum aku bahas itu tadi. Jika terpaksa pakai air sungai, apa boleh kalau dilakukan? Boleh, gini. Oke, bentar. Kalau jenengan misalkan pakai air dari sungai, maka harus punya 3 kolam sebelum masuk ke kolam utama. Kolam apa? Kolam penyaringan. Gini, ini dulu aku pengalaman waktu bersama segmen Sekretaris Menteri Pertanian ya. Aku di Cibitung waktu itu ya, budidaya dengan beliau. Itu gini, ada 3 kolam. Jadi kolam pertama kita pakai geolit besar. Geolit yang batunya besar, geolitnya itu segede-gede tangan lah ya, kasar. Jadi pertama gitu masuk situ ya. Habis itu nanti ada kolam yang kedua lebih turun lagi, mau 15 cm atau 20 cm terserah. Itu dikasih geolit lagi, tapi lebih halus sebesar-besar kerikil. Nah, yang terakhir masuk lagi kolam ketiga pakai geolit yang seperti pasir. Misalnya itu bisa aman ya, tapi di sana itu yang nanya. Kalau terpaksa kita harus dari kolam. Apa dari sungai. Kalau nggak gitu, itu resiko. Ayah, air sumber baru kami bau karat walaupun sudah disaring. Ya udah tadi pakai geolit itu, ya. Kalau yang air nggak abnormal, sumber bahan airnya abnormal, ya. Jadi bikinlah 3 kubangan atau 3 kolam-kolam kecil, ya. Jadi air dari sumber masuk ke kolam pertama, isinya geolit yang besar-besar batunya. Segede-gede batunya sebesar tangan lah gitu ya. Nanti dari situ masuk ke kolam kedua, geolitnya segede-gede kerikil kayak oral. Oke. Nah, nanti yang ketiga, kolamnya pakai geolit yang seperti pasir, baru keluar dari itu masuk ke kolam utama ya. Insyaallah aman. Belum ngebahas itu, bahasnya masalah air dulu. Om, ayah nggak akan bahas. Nanti loncat-loncat dengan malah pusing. Sekanya nanti apa kemakan kan siapa bilang belum tentu itu enggak. Nah, sampai panen itu masih ada sekamnya nggak pernah habis. Ikan nggak ada yang sekam om. Apa aja bebas, pokoknya aja mau matang kek, mau mentah kek, mau dikukus dulu kek, mau dibikin perkedel dulu kek. Bebas ya. Apa nih? Semeter kali semeter juga cukup, nggak usah gede-gede ya. Bisa bagus ya untuk kolam saringan. 1 meter kali 1 meter, tingginya kurang lebih 60 aja lah, 60 cm ya. 60 sampai 70 cm itu cukup ya. Dari kolam pertama masuk, nanti keluaran dari kolam yang pertama itu di bawah bukan di atas loh. Ini contoh. Aduh gimana nih? Ini misalkan nih kolam pertama nih, ini kolam pertama. Air masuk dari atas, keluarnya dari bawah om, ya, diisi dengan batu, gitu. Nah, dari kolam pertama masuk ke kolam kedua pun sama, masuk ke atas, keluarnya dari bawah juga. Ini segede-gede kerikil, ya. Ke kolam ketiga masuknya dari atas juga, keluarnya juga dari bawah, seperti pasir. Dari sinilah baru masuk ke kolam utama, ya. Gitu. Oke, sama aja lah. Pokoknya air yang jelek-jelek masuk ke seperti yang tadi. Geolit itu bisa dipakai sampai 3 tahun masih aman, ya. Lama. Itu teknik kalau misalkan airnya dari sumber yang gak jelas, jelek. Ya. Tapi kalau sumber airnya bagus, bisa langsung. Oke, lanjut. Jangan nanya lagi. Sebentar, jangan tanya lagi. Ya. Kita lanjutin ke masalah yang kedua. Gimana caranya agar kandungan oksigen tercukupi. Oke. Ini secara mendasar ya, tapi ini pakemnya. Oke. Bentar. Gini. Kalau jenengan pengen agar selalu ya apa?
Cak bagus, aku udah nyoba segala pun, itu yang terbagus. Aku udah nyoba semuanya. Ya, bagus. Ya, itulah yang paling aman. Ya. Kalau langsung dari sumber airnya, insya Allah bagus ya. Gini, dengerin lagi. Ini tolong dipahami. Ini gaya ayah share atau sharing ya. Gaya ayah sharing. Ketika ayah bilang kolam harus ada 3, artinya aku sudah nyoba semuanya. Itulah yang paling bagus gitu loh ya. Ini tolong dipahami. Ini gaya ayah begitu ya. Oke, lanjutin. Sekarang gimana caranya agar kandungan oksigen tetap tercukupi untuk kolam? Ya, caranya gini. Terlepas sumber air dari mana, ya. Yang jelas harus yang sudah sehat. Kalau yang nggak sehat, masuk ke yang tadi, ke filter tadi, ya, ke filter tadi. Nah, anggaplah ini misalkan dari sumber air keluar. Ya, nanya pakai apa ya? Nah, ini nih. Nih, usahakan debit air itu tetap harus ada masuk. Sejelek-jeleknya untuk 10 meter persegi, debit airnya itu minimalnya untuk 10 meter persegi nih. Minimalnya ukuran airnya masuknya, pralonnya ya, tapi ya jelas airnya full toh ya. Itu kurang lebih sekitar 1,5 in. Ya, yang segede gini nih. Untuk per 10 meter persegi minimal, lebih gede lebih bagus, segede paha kalau perlu masuk air. Bisa dipahami? Waalaikumsalam. Bisa dipahami ya? Aduh, berarti dari tadi nggak dengerin ini. Gus dengerin. Oh, ayah bilang kohe masuk itu kan selama sampai bisa menjadi titik air ya, sampai nanti itu tenggelam, itu lagi proses fermentasi di situ, Gus ya. Ngapain kita fermentasi di luar, capek, banyak kerjaan ya, kerja double nanti ya. Gus ya. Dadah, lanjutin dulu, nanti nggak selesai. Nah, sekali lagi nih dengerin. Kalau misalkan kita nih sumber airnya cukup ya, usahakan untuk 10 meter persegi luasan kolam ya, itu sejelek-jeleknya masuk minimal nih 1,5 in ya. Sebentar. Assalamualaikum. Halo. Ya, gimana Kak? Ini di pabrik lagi live ya, nggak apa-apa. Gimana? Ya udah, nanti habis live ya. Oke, ya. Nah, lanjutin deh. Itu minimal, bukan berarti harus segitu, enggak. Ini minimal, lebih besar lebih bagus ya. Oke, paham ya? Itu minimalnya ya. Kemudian, bentar. Air sumber air ini masuknya sama. Anggaplah ini yang keluarnya misalkan diameternya misalkan 2 inci, misal. Ini teknis aja, tapi kalau pengaruh banget loh ini. Ketika jenengan masuk ya, tanpa ada perlakuan penambahan kandungan oksigen, anggaplah misalkan awal masuk itu cuma 1 kadarnya, misal nih, bohongannya nih ya. Ini kita main logika aja dulu ya. Nah, kalau pingin jadi 4 kali lipat, 5 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat, itu ada sedikit trik ya. Triknya apa? Trik menangkap oksigen dari udara biar nanti tercampur dengan air yang sudah ada. Oke. Nah, caranya gini. Ini dulu zaman ayah masih kuliah ini ya, penelitian ini. Dan alhamdulillah dijadikan bahan standar waktu itu di Jerman, dipakai itu ya, alhamdulillah. Aku dapat royalti waktu itu. Lumayan. Dulu, tapi itu. Begini caranya. Apa ini? Dari sumbernya dari sini datangnya. Dari sini. Ayah bikin apa? Penangkap oksigen. Penangkap oksigen. Caranya, ini bulatan misalkan diameternya 2 ini misalkan ya. Nah, kita bikin penangkap oksigen dari udara untuk akan nanti bisa
bisa bereaksi dan bercampur dengan air, tertangkap lebih banyak. Itu caranya gini, sebentar. Nih, ini anggap ini ujung keluar nih. Ini anggap ujung keluar. Oke. Nah, dari ujung keluar itu bikin lubang di atasnya. Lubang. Dulu ayah pernah nyoba 1 lubang, 2 lubang, sampai 10 lubang. Ternyata yang terbagus adalah 4 lubang. Ya. Dari penelitian waktu itu, dari 1 lubang sampai 10 lubang, ternyata malah yang terbagus yang 4 lubang. Itu yang paling banyak, paling maksimum kandungan oksigen yang bisa ikut terlarut di aliran air ini, ya. Nah, tapi ini pun nggak asal-asalan, ada pakemnya. Apa? Jarak antar lubang pun ternyata berpengaruh, ya. Ayah pernah jarak lubang mulai dari 5 cm, 6 cm, 7 cm sampai 20 cm. Yang terbagus jaraknya adalah 9 cm, ya. Jadi dari ujung keluar nih, ini di luar air nih, misalkan ke sini ya mengalirnya. Dari ujung ke lubang pertama itu adalah 12 cm. Ukur sama tangan. Oke. 12 cm. Nah, dari lubang 1 ke lubang yang kedua itu 9 cm. Dari lubang kedua ke 3 pun sama, 9 cm. Dari 3 ke 4 pun sama. Berapa? 9 cm. Oke. Bisa dipahami? Ya. Nah, perbandingan ukuran pipa sumber air dengan nanti ukuran diameter lubang adalah 1:4. Kalau ini misalkan pakainya 2 inch, berarti ini setengah inch. Apanya? Lubang yang gedenya. Ya. Ya pernah nyoba setengah inch, 3/4, pakai 1 inch. Ternyata yang paling bagus adalah 1:4. Ya. Kandungan oksigennya lebih banyak yang tertangkap nanti. Oke. Jadi jangan nanya lagi ya, ukurnya boleh nggak? Itu penelitiannya udah lama begitu. Jadi pahami ya. Nah, terus belum selesai nih. Ketika kita pingin nangkap, ini ternyata ada pakem. Ayah pernah bikin lubang tok, nggak pakai apa-apa. Ternyata hasilnya set, cuma nambah nggak sampai 5% kandungan oksigen. Akhirnya ayah coba pakai penangkapnya pakai pipa lagi, disambung dengan pipa kayak coba kayak gini nih. Oke. Jadi ayah sambung dengan pipa. Kalau ininya 2 in, berarti ininya setengah in, ya. Nah, yang setengah in aku masukin ke dalam lubang tadi, ya. Aku pernah pertama awal-awal nyoba, ini ujungnya lurus, yang bawah ujungnya lurus, tak masukin berbagai ukuran, ya, tinggi. Ternyata tinggi pipa penangkapnya itu 10 cm yang paling bagus, ya. 10 cm, jangan lebih dari itu, dan jangan kurang dari itu. Udah wes, pokoknya manut 10 cm dah, ya. Kita udah nyoba beberapa senti ukuran. Ternyata setelah kita ukur ya, yang paling bagus ketika ukurannya pipahnya itu 10 cm. Bisa dipahami? Oke. Nah, terus ujung atas tetap nggak apa-apa lurus kayak begini, ya. Nih, bro, kayak lurus kayak gini. Tapi ujung bawah dalam udah mau habis, panas. Ujung bawah runcing. Nih, kayak begini. Kebetulan ini udah runcing. Nih, ya, kayak bambu runcing. Yang dibikin runcing. Ya, paham? Bisa kelihatan? Oke. Nah, jadi jarak dari ujung runcing ini sampai permukaan atas, anggap segini. Ini 10 cm. Oke. Nah, terus bisa kelihatan nggak ujung runcingnya? Bisa kelihatan? Ini runcingnya menghadap ke sini kan? Sini kan, miringnya ngadap ke sini, ya. Nah, nanti cara ngemasukinnya, ini kan air dari sini ke sini, ini keluarnya ke sini nih, keluar, masuk dari sini, keluar dari sini. Ini jarak 12 cm, oke, lubang pertama nih. Ini dimasukin, yang miringnya menghadap ke air masuk, nih seperti ini, oke. Masukinnya adalah separoh. Kalau ini misalkan diameternya 2 in, maka masuknya 1 in. Bisa dipahami? Masuk 1 in. Oke? Masuk 1 in. Jadi persis di tengah-tengah. Habis itu lem, biar ininya yang, ya. Terserah ngelemnya pakai apa aja. Yang penting dia diem. Bisa dipahami? Dari jarak lubang pertama ke lubang kedua itu kan 9 cm. Sama ininya 10 cm.
masuknya pun sama, arahnya pun sama, keempat-empatnya sama. Bisa dipahami? Ya. Mau ukuran diameter sampai 5 in, tetap batang ininya itu 10 cm. Ya. Bisa dipahami? Oke. Jadi nanti kalau nih, ya kalau 2 in, kalau 3 in, 4 in, 5 in, tetap sama 10 cm. Ya. 5 in aja gede banget. Ya. Bisa dipahami ya? Nah nanti, kalau jenengan bikin seperti ini, anggaplah kandungan oksigen datang ke 1 ketika jenengan. Jangan dulu nanya yang lain-lain ya, Sid, kebiasaan. Kita lagi nerangin apa dulu? Dengerin dulu lah, dengerin dulu. Ya. Nanti jenengan malah pusing sendiri. Ya. Oke, lanjutin. Ini pengalaman saya ya, setelah kita ukur waktu itu. Ya. Jadi ketika ini tertangkap, udara di sini masuk ke ruangan sepanjang 10 cm tadi, ternyata ada proses pencampuran oksigen di sini, keluarnya jadi 10 kali lipat. Kalau dari datangnya 1, keluarnya jadi 10. Luar biasa. Dengan teknik sangat sederhana. Ya. Jadi pahami? Oke? Gitu teknik gimana kita menangkap oksigen dari udara biar bisa bercampur dengan air masuk. Bisa dipahami sampai situ? Oke, mau ada yang ditanyakan nggak? Awas, jangan lanjut dulu yang lain-lain. Nanti juga kita bahas satu-satu lah. Nanti jangan loncat-loncat. Nanti malah pusing sendiri. Bisa dipahami nggak gimana cara bikinnya? Oke? Dari ujung lubang pertama 12 cm, lubang pertama ke lubang kedua 9, kedua ketiga 9, tiga keempat pun 9. Oke? Habis itu penangkapnya itu panjangnya 10 cm. Yang paling bawah dimiringkan. Oke? Yang miringnya menghadap ke air masuk. Masuknya apa? Separuh dari apa? Dari apa? Dari lubang ini. Oke? Kalau ininya 2 in, berarti yang masuknya 1 in. Bisa dipahami? Ya. Sama masuknya. Ya. Semuanya sama. Ya. Saya pernah nyoba yang ini atas dikit, yang ini agak bawah nih. Ternyata kandungan oksigennya nggak sama. Yang paling bagus ketika justru, kenapa? Karena ketika, logikanya gini, ketika ini ujung di dalam pipanya sama, akan terjadi perputaran. Dia itu sentrifugal. Akhirnya apa? Bercampur semua, bisa berkali lipat nanti. Masuk ke yang pertama, masuk nih yang ke lubang keempat, misal, ya, tertangkap misalkan 2, yang 2 ini tertangkap lagi gabung dengan ini berubah double, endingnya bisa 10 kali lipat. Ya. Jadi pahami? Ya lanjut aja terus. 24 jam. Bisa dipahami? Sampai situ. Lah ini sedotannya jadi hilang. Mana ya Allah. Per 45 derajat ya. Kemiringannya 45 derajat. Harry nggak pernah dengerin dari awal. Harry ini gimana? Bebas, jarak ini kolam nih, ini air. Jaraknya berapa sih dari atas ke bawah? Lesak, bebas loh. Mau 2 cm, 3 cm, tak ada urusan itu. Bebas itu. Ya lihat kondisi masing-masing aja orangnya. Nggak ngaruh ya. Kang Suherman, Maman Suherman. Nama Maman tuh biasanya pinter loh. Gue aja nama Maman pinter. Gak apa-apa, bercanda. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Ini udah 1 jam loh nih. Masih banyak nih materinya ini untuk perikanan. Tapi ini dasar awal. Kalau enggak, resikonya nanti banyak ke depan. Oke? Nggak sempat Haji Hariri ya. Kita belum sempat. Ini juga masih untung aku bisa live karena nggak ada kegiatan aja selama Ramadan. Biasanya kalau lewat Ramadan, jangankan live. 11 WA aja kadang-kadang nggak keburu. Nanti lah kalau kita main ke kolam ya, kalau ada nanti aku setan. Tapi nggak janji ya. Oke, lanjutin.
seadanya alam aja Samsudin. Nggak usah dikompak. Ngapain dikompak? Nggak jelas. Seadanya air mengalir aja, alamiah, ya, alamiah. Oke, lanjutin. Itu tadi yang kedua, apa? Teknik menangkap apa? Oksigen. Ya, ada nggak boleh nggak nangkap oksigen dengan sistem misalkan airnya digerakkan, misalkan dengan penambahan kincir, boleh. Tapi tetap tidak akan sebanyak dengan kalau kita tangkap seperti teknik tadi. Oke. Nah, kalau untuk sekelas tambak yang luas-luas 1000 meter, 2000 meter, ya, double itu masuk pakai perangkap, kemudian tambah dengan misalkan dengan kincir ya, itu lebih bagus ya. Walaupun kincir itu nggak begitu banyak apanya oksigen yang bisa tertangkapnya, berbeda dengan kalau kita teknik yang tadi. Tadi udah dibilangin 45 derajat. Nah, lanjutin. Itu teknik menangkap apa? Oksigen. Awas loh, kalau pingin berhasil dan nggak banyak masalah nanti di budidayanya, coba deh praktekkan itu. Oke. Ya pakai asnya dong Iqbal, di as yang ngukurnya ya. Oh. Iya, Iqbal. Ngukurnya di asnya dong. Dah, lanjutin. Sekarang hal yang ketiga, ya. Hal yang ketiga apa? Faktor yang bisa berpengaruh adalah antum mau budidaya apa dulu. Oke. Kita belum membahas itu, ya. Nanti kita berusaha ngurusin air dulu deh, ya. Karena budidaya ikan tuh kalau nggak bisa ngurus air bubar jalan. Pengalaman aja gitu. Lanjutin. Nah sekarang gini, ya seandainya sumber air nggak ada, artinya nggak ada air sumber air yang mengalir terus menerus, misal. Gimana teknisnya ya? Misalkan kita masukin air nih ke kolam, habis itu sumber air masuknya bener-bener apa istilahnya minim banget deh, tidak memungkinkan datang dari sumber air dari luar. Nah caranya tinggal diputar aja ini kolam utama, ya. Antum nanti ini diambil airnya atau disedot, ya, masukin ke tempat air yang kedua. Nggak usah gede-gede dan nggak usah tinggi-tinggi, ya. Oke. Nah sekarang beli aja, cari di Google cara ukur alat untuk pengukur kadar oksigen, wis ono, ya. Sekarang gampang, ya. Bah Google aja nanya di situ. Online juga banyak jualan, ya, Heri. Oke, lanjutin dulu, dengerin dulu. Nanti nggak ngerti lagi, ya. Dengerin dulu, simak dulu, ya. Nanti nggak nyambung-nyambung, pertanyaan berulang-ulang nanti. Dengerin. Kalau seandainya kita sumber air nggak memungkinkan, artinya nggak memungkinkan terus-menerus kita punya, karena minim lah misalkan. Kayak misalkan di daerah Gunung Kidul, airnya aja susah gitu kan. Tapi pengen budidaya ikan, bisa. Nah kali ini begini. Ini kolam nih, sudah ada airnya kan. Ya. Kita harus beli mesin pompa, sedot, ya. Kayak akuarium tekniknya. Cuma bedanya begini. Jangan disedot langsung masuk lagi, percuma. Ya. Jadi dari kolam, jadi deh, nggak kelihatan ya. Ini dari kolam nih, dari kolam kita sedot, bikin kolam agak di atas, tapi nggak usah gede-gede, ya. Misalkan ini kolam ini, misalkan kolam utamanya 10 meter persegi, ini cukup 1 meter persegi aja, ya. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah luas-luas, 1 meter persegi. Cuma cukup ini tingginya sekitar 10 cm, nggak usah tinggi-tinggi, ya. Jadi air yang kita sedot dari kolam masuk ke sini, ya. Semakin ininya tingginya tipis, anggaplah 2-3 cm, ya. Itu nanti akan langsung apa? Terpapar sinar matahari, ya. Nah, dari sini ini kan masuk ke atas nih. Di sini kita bikin lagi pipa kan untuk balik lagi ke kolam yang utama kan. Nah, dari sini balik ke kolam utama, pakai lagi teknik tadi, pakai suruling lagi. Insya Allah hasilnya sama. Ya, paham? Tapi awas, sekali lagi, kuncinya ada di mana? Apa? Kolam penampungan itu tinggi airnya nggak usah terlalu tinggi, cukup 5 cm aja. Biar apa? Biar respirasi oksigen itu lebih cepat. Apalagi sampai terpapar sinar matahari. Bisa dipahami? Ya. Ya, jalan rem lah.
Silahkan terserah klaimnya pakai apa. Bisa dipahami? Itu ketika kita kolamnya misalkan kita punya kesulitan air. Jadi ambil dari kolam, sedot, masukin ke bak penampungan di atas. Tinggi air cukup 5 cm aja, nggak usah banyak-banyak, ya kan? Habis itu masuk lagi ke kolam, ya. Nah, dari dari masuk ke kolam itulah baru ujungnya pakai yang penangkap oksigen tadi. Insya Allah hasilnya nggak jauh-jauh beda. Itu triknya. Oke. Jadi jangan dari sini sedot, habis itu masuk lagi. Percuma itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Jadi itu teknik gimana cara agar kualitas oksigen di kolam tercukupi. Paham? Oke. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Jangan dulu nanya yang macam-macam. Nanti juga ayah kasih kesempatan bertanya. Oke. Selanjutnya, anggap nih kolam sudah paham, ya. Ngurus air pH sudah paham ini kan. Tapi awas, ada catatan. Itu ketika belum masuk air, insya Allah saya belum masuk ikan, itu insya Allah stabil. Tapi ketika sudah masuk ikan akan ada perubahan. Kenapa? Saat ikan masuk, ikan kan bernapas, ya kan? Oke, dia mengeluarkan karbon monoksida juga loh itu. Oke, artinya akan ada perubahan. Makanya kenapa harus ada oksigennya terus-terusan? Itu yang pertama. Kemudian muncul lagi kasus kedua, pakan. Saat masuk pakan itu akan terjadi reaksi juga di air. Oke, apalagi ketika ada misalkan ngasih makan terlalu banyak, ada sisa yang nggak kemakan ikan, kemudian tenggelam, lama-lama akan terjadi reaksi, muncullah amoniak, muncullah H2S dan bla bla bla. Masalah nanti di air. Jadi faktor ketiga selain pH normal, oksigen tercukupi adalah apa? Teknis di perawatan saat ikan sudah masuk. Apa? Satu, karena ikan sudah masuk, pasti pH akan berubah. Oke. Nah, biar selalu stabil, saran ayah aja. Seminggu sekali untuk 1 meter persegi masuk sekitar 10 mili. Apanya? Rotornya. Nggak banyak betulnya. Ini untuk penjagaan. Biar pH tetap stabil di angka 6-7. Bisa dipahami? Ya. Per 1 meter persegi cukup 10 mili. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Kalau yang bikin sendiri 100 mili. 10 kali lipatnya, itu aja patokannya, ya. Kalau rotor yang dari KPDM pusat itu cukup 10 mili per 1 meter persegi, berapapun tinggi airnya, sama, ya. Kita belum membahas dulu berapa sih tinggi airnya, belum, nanti kita bahas, ya. Terus yang kedua, ketika antum ngasih pakan, ya, jangan lebih dari 3% dari jumlah bobot pakan yang ada. Jumlah pakan yang diberikan jangan lebih dari 3%. Kenapa? Setelah ayah amati, ternyata yang terserap oleh ikan itu nggak lebih dari 3%. Ketika jenengan ngasih lebih dari 3%, ya, misalkan ngasih 5% lah dari total bobot, maka sisanya walaupun dimakan tetap nggak terserap semua sama ikannya. Sisanya masih berbentuk utuh, proteinnya keluar dan bla bla blanya keluar, kandungan itunya di pakan itu. Dan itulah yang akan memicu memicu suatu reaksi, ya. Menimun ujung-ujungnya ya itulah terbentuk terbentuk amonia, terbentuk H2S, dan itu semuanya racun buat ikan. Paham? Ya. Kemudian saran ayah, saat jenengan ngasih pemberian pakan nanti, ayah belum berbicara pakannya seperti apa, belum. Kita ini teknis aja dulu, teknis dulu. Pemberian pakan itu sebaiknya dibikin 2 kali sejelek-jeleknya. Kalau untuk ikan yang bersisik, apapun jenis ikannya yang bersisik, maka 50-50. Pagi separohnya, sore separohnya. Oke. Jadi pahami? Tapi pagi itu jangan terlalu pagi. Saran ayah jam 9.
jam 9 pagi. Nanti sorenya jam 4. Rutin kan jam segitu. Kenapa? Metabolisme ikan mulai berfungsi normal ya. Itu setelah jam 9 pagi. Itu baru normal metabolismenya. Jadi kalau jenengan ngasih makan jam 7, itu belum sempurna penyerapannya. Ujung-ujungnya nanti malah keburu keluar. Jadi peses nanti. Oke, lanjutin. Kalau untuk ikan yang tidak bersisik, ya, apapun, mau belut, kayak mau sidat, kayak pokoknya yang tidak bersisik lah, tidak ada sisiknya, itu ngasih pakannya, saran ya, di 3 kalikan. Pagi, jam 9, kemudian, jam berapa lagi? Jam 2 siang, ya. Tapi persentasenya 20% pagi, 20% siang. Nah, sisanya 60% dikasihkan malam hari. Sebaiknya di atas jam 7. Kalau saran ya itu di atas jam 7 malam, jam 7 atau jam 8. Cuma apa? Jamnya usahakan selalu tepat. Jadi kalau misalkan awal kita kasih makan jam 9 pagi, maka selamanya jam 9. Biar reaksi metabolismenya terbentuk normal. Jangan diganti-ganti, hari ini jam 8, besok jam 9, besok jam 10, besok balik lagi jam 9. Itu metabolismenya akan terganggu. Gak akan optimum nantinya. Oke. Begitupun sama, sorenya pun kalau udah jam 4, jam 4 terus. Kalau misalkan jam 5, jam 5 terus. Ya. Untuk bersisik cukup 2 kali, 50-50. Separoh pagi, separoh sore. Kalau yang tidak bersisik, itu di 3 kalikan saran ayah. Ya. Pagi 20%, siang 20%, malam 60%. Kenapa? Secara umum, ya, ikan yang tidak bersisik, itu proses metabolisme penyerapan makanannya itu di malam hari. Ya. Makanya 60. Kalau pagi sama siang 20-20 biar nggak kelaparan. Karena kalau lapar biasanya yang tidak bersisik itu berantem, kanibal. Bisa dipahami? Ya. Nah, terus jangan lebih dari 3% dari jumlah total bobot ikannya. Artinya sejelek-jeleknya seminggu sekali jangan timbang berapa banyak ikan yang masuk, timbang random aja lah ya. Misalkan yang ditimbang 1 kilo, nah 1 kilo itu misalkan isinya aja 100, kan tinggal dikonversikan aja. Ya nanti dikalikan 3%. Oh, sehari harus ngasih sekian jumlah pakannya. Oke. 1, biar nggak mubazir. Oke. Yang kedua, biar tidak ada sisa pakan yang akhirnya akan membentuk apa? Senyawa-senyawa yang nggak bagus seperti amoniak ataupun H2S. Jadi pahami ya? Nah, insya Allah kalau itu dipegang, kualitas air akan bagus terus. Ya. Jangan heran kalau misalkan jenengan lebih dari itu, termasuk teknik pemberian pakannya pun salah, nanti akan banyak pakan yang tidak termakan, terbuang, akhirnya air pun akan berubah, ada yang jadi bau. Ya. Ketika amoniak tinggi, H2S tinggi, otomatis pH pun akan ikut tinggi dengan sendirinya. Ya. Dan yang bisa dilihat cirinya di permukaannya keluar buih-buih seperti busa. Ya, paham ya? Oke. Pakai kalkulator om. Ya, 3% dari 2 kilo berapa ayo? 3/100 kali 2000 gram, ayo berapa? 60 gram toh? Oh. Kalau misalkan 3%-nya adalah 2 kilo, ya iya pagi-pagi 1 kilo, siangnya atau sorenya 1 kilo. Oke. Kalau misalkan untuk yang bersisik, kalau yang tidak bersisik berarti paginya berapa? 4 on. Ya kan? Siang 4 on. Sisanya 1,6 on. Malam itu. Ya. Oke, lanjutin. Jadi itu faktor-faktor yang bisa menyebabkan kualitas air jadi jelek. Salah satunya apa? Satu, pemberian pakan yang berlebihan. Oke. Yang kedua, nah ini faktor alam. Curah hujan tinggi. Ya. Saat curah hujan masuk terlalu banyak ke kolam, biasanya pH-nya akan naik. Ya. Tapi dengan konsep pemberian water rutin seminggu sekali, alhamdulillah selama ini kita aman-aman aja. Ya, normal ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang faktor yang keempat di masalah budidaya perikanan yang bisa berpengaruh. Gini. Saya tadi udah singgung. Ini ikan bersisik sama ikan tidak bersisik. Ya.
Ikan bersisik, yuk suhu rendah, oke, bukan suhu rendah. Di dataran rendah, menengah ataupun tinggi, biasanya tidak terlalu kelihatan signifikan perbedaannya. Tapi awas, hati-hati. Untuk ikan yang tidak bersisik seperti belut, sidat, patin, lele, misal nih, kan tidak bersisik ya. Saran ya. Karena kalau yang tidak bersisik itu butuh apa? Butuh air hangat atau suhu yang cukup ya. Minimalnya itu 24 derajat lah ya. Jadi kesimpulannya, jangan sekali-kali budidaya yang tidak bersisik di ketinggian di atas 600 mdpl. Bukan nggak hidup, insya Allah hidup. Ya, aman hidup. Tapi proses pembesarannya akan semakin lambat. Kenapa? Kenapa coba? Karena sebagian protein, sebagian energi metabolismenya yang harusnya untuk memperbesar daging, memperbesar otot, memperbesar tulang, pembentukan itu, sebagian akhirnya kan tersedot. Untuk apa? Untuk energi metabolisme menghangatkan tubuhnya. Artinya, saat dengan masuk misalkan anggaplah proteinnya misalkan 30% kandungan proteinnya, sebagian itu yang harusnya untuk pembentukan badan, rangka, otot, daging dan lain-lain, sebagian dipakai untuk metabolisme penghangat tubuh. Rugi. Tapi kan yang bisa diakali, apa pakannya 2 kali lipat, jangan jadi masalah, kosnya jadi nggak masuk. Bisa dipahami? Ya. Awas, untuk yang tidak bersisik, ya sebaiknya di menengah ke rendah. Jangan budidaya di atas. Saya pernah nyoba, aku akalin dengan trik-trik ribet, susah. Hidup tapi susah gede. Dan ciri yang paling mudah, lihat di sisitnya. Lihat di kulitnya. Ketika misalkan suhu airnya gak seimbang atau gak ideal untuk yang tidak bersisik, warna kulitnya semakin gelap. Lele misalkan, atau belut, atau sidat, semakin lama ketika suhu airnya misalkan di 600 mdpl ke atas, semakin gelap nanti. Itu ciri apa? Itu nggak cocok dia di situ. Kan nggak mungkin kita kasih air hangat, kan nggak mungkin. Artinya jangan paksakan ketika jenengan budidaya. Aku pingin lele ya, tapi tempat tuh 1000 mdpl, cari masalah itu namanya. Paham ya? Tapi kalau ikan yang tidak bersisik, boleh-boleh aja. Walaupun tetap sama, tapi tidak akan sefatal yang tidak bersisik. Ketika apa? Ketika suhunya tidak diperhatikan. Apalagi kalau kolamnya kolam terpal, kan tipis. Artinya apa? Siang panas gampang, malam dinginnya pun cepet. Jadi budidaya di terpal sebetulnya kurang ideal untuk ikan. Sebetulnya. Nah, yang paling ideal di mana? Tembok, pinggirnya, bawahnya tanah. Itu yang paling cocok, yang paling ideal untuk budidaya ikan. Bisa pakai penghangat air? Apa coba, Iqbal? Masukin kompor tuh di dalam kolamnya. Susah itu ya. Ayo udah pernah nyoba, tetap di atas 500 mdpl ke atas, habis banyak masalah. Pertama apa? Nggak masuk di kos nantinya. Awas, itu pakem yang keempat. Saya berbicara masalah secara umum dulu aja ya. Untuk pakem yang kelima, yang harus diperhatiin biar tidak sampai kolab budidayanya ya. Saranaya. Walaupun misalkan kolam anggaplah anteng-anteng aja. Saranaya, 3 minggu sekali itu air buang, kemudian ganti air baru. 3 minggu sekali. Serius ini pakem kelima, justru ini faktor X nomor 1 ketika kita ingin menggenjot pembesaran lebih cepat. Kenapa? Gini, hampir untuk semua jenis ikan hampir sama ya. Apalagi kalau ikan yang bersisik ya, itu lebih cepat. Gini, ketika jenengan, dengerin, ketika jenengan pelihara ikan ya,
saat 3 minggu jenengan airnya kuras, tapi yang kira-kira tetap si ikan masih bisa berenang ya, jangan sampai habis bener, jangan. Apa nih Agro? Aku pernah ya pelihara di daerah Batu Malang ikan lele segede jempol usia 8 bulan. Ya itulah. Nah, perhatiin dulu deh ya. Kita lanjutin. Kenapa gini? Saat 3 minggu sekali kita air kolam kita buang, ya kira-kira misalkan air dengan berapa banyak nanti tingginya, sisanya lihat berapa banyak ikannya, ya sesuaikan aja, ya. Oke. Yang penting ikan masih dalam air, jangan sampai ikannya menggelepar-gelepar, nggak boleh, tetap berendam air, ya sekitar 10 cm deh, ya. Habis itu apa? Biarkan dulu minimalnya setengah jam aja, setengah jam, ya, atau maksimumnya 1 jam. Habis itu baru masuk air baru. Ada efek, ada. Setelah saya pelajari dengan teknik 3 minggu, kita kuras airnya, tapi tidak sampai habis ya. Tetap airnya ikannya masih ada, bisa berenang di situ, artinya bisa tetap berenang air lah ya. Itu nanti akan terjadi stressing rendah, ringan stressingnya. Si ikan stres, ya. Efek stressing rendah, enggak stressing berat, bukan, ya. Stressing ringan, maka akan memacu stimulus apa? Saraf dan enzim yang ada di kepala ikan itu apa? Keluar. Ketika enzim itu keluar, itu akan memacu saraf untuk proses apa? Pendongkrak pertumbuhan. Ini alamnya, ya. Jadi setelah setengah jam, jangan lama-lama lah ya, maksimal sejam deh, ya. Masukin air baru, stressing, tapi stressing baik malah. Kenapa? Enzim pemacu pertumbuhan yang ada di kepala ikan, rata-rata biasanya ada di kepala ikan. Kalau antum pecah, itu ada kecil kayak apa ya? Kayak batu kecil putih, ya. Kemudian dikelilingi dengan seperti minyak. Nah itu keluar, insya Allah memacu percepatan pertumbuhan ikan. Apapun ikannya. Oke. Jadi saran ya, biar cepat gede, 3 minggu sekali airnya surutkan, buang maksudnya. Sisain lah, kira-kira ikan masih bisa kerendam. Setelah lama 30 menit aja biar aman. Hipofisa bisa, ada yang bilang hipofisa, tapi sebutnya bukan itu sih. Ya. Ada enzimnya. Ya. Bisa dipahami? Ya. Itu trik alaminya. Ya, lakukan 20 hari sekali atau 21, 3 minggu udah habis gitu. Ya. Dan itulah salah satu teknik ayah budidaya ikan lele dari ukuran 46 atau 57 itu bisa 45 hari aku panen. Ukuran 1 kilo 8 sampai 10 ekor. Ya. Bisa dikami. Oke, apa nih? Kalau cara dulu kan dibuka ya itu, ini lebih simpel lagi. Waktu nguras pagi apa sore? Sebaiknya pagi ya, biar agak hangat. Nah, sekarang nggak usah dipindah, capek ya. Udah kuras aja airnya, buang pakai air ganti baru. Tapi tetap lebih bagus kalau pindah. Tetap yang paling bagus itu. Tapi ternyata kan banyak kendala di lapangan. Ya ribet ya, kolamnya cuma ada atu-atunya. Gimana mindahinnya? Nah wes, ini bisa pakai itu. Ya. Nggak usah, air baru aja. Salawati, ya, air baru aja masuk. Ya. Nggak usah tambah apa-apa lagi. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Apa nih? Ya, kolam tembok bawahnya tanah. Berapa ketinggian tanahnya? Ketinggian tanahnya apa nih? Nggak ngerti aku maksudnya. Nggak ngerti aku Sarli. Maksud antum pertanyaannya apa? Oke, lanjutin dulu. Udah 1,5 jam ternyata. Masya Allah. Oke, lanjut. Itu trik untuk agar biar cepat. Kan ada 2 keuntungan. Apa keuntungan kedua? Air kolam yang kurang bagus menjadi bagus lagi karena airnya baru kan gitu, ya. Paham ya? Ada 2 double keuntungan di sini. Oke. Kemudian ada penambahan lagi. Tadi untuk ikan bersisik ataupun tidak bersisik hampir sama. Itu teknik pengurasan. Nah, untuk teknik budidaya, di teknik budidaya, untuk kolam ikan bersisik sebaiknya per 1 meter persegi itu sekitar
200 sampai 300 ekor. Ya, ketika memang masih kecil itu ya. Nah, justru berbanding terbalik dengan ikan yang tidak bersisik. Ini pengalaman saya. Saya pernah sengaja bikin kolam itu memanjang 1 meter kali 20 meter kayak parit ya. Jadi pelihara lele, pelihara belut ya, belut di air bening ya, kita nggak pakai lumpur gitu ya. Kemudian pelihara sidat, justru saat lebar cuma 1 meter kali 10 meter ya, dibandingkan misalkan 3 kali 3,5, cepet gede yang dibikin sempit. Dari situ kan tadinya usulnya ketidaksengajaan awalnya. Jadi gini, ini kan kolam nih, kolam gede, karena kolamnya banyak waktu itu. Ini pun di tempat temen gitu ya. Jadi kan kita kuras, kehabisan kolamnya penuh semua. Akhirnya sementara ikannya ditaruh di parit pembuangan, oke, disimpan di parit pembuangan ya. Karena kolamnya bocor waktu itu. Jadi sambil menunggu perbaikan, kita simpan dulu di parit pembuangan ya. Umur dengan ikannya di kolam-kolam yang lain sama. Waktu itu lele ya. Lele. Nah, disitulah faktor keilmuan muncul. Apa? Padahal kan dengan kolam yang lain umurnya sama nih ikan lelenya ya. Saat selesai pembenahan perbaikan kolam, hampir kurang lebih sekitar 2 minggu ya. Kita kan nggak ngeh lah dengan ikan lele yang ada di parit itu ya. Kita cuma ngasih makan di parit. Begitu dipindahin, nah saya agak curiga kok gedenya beda gitu. Nah ini coba deh kita ambil sampel dari yang kolam yang lain, yang padahal umurnya sama kan. Kita ambil, kita perbandingkan, ternyata hampir 40% lebih gede yang di parit tadi. Mikir di situ ya. Jangan-jangan. Akhirnya apa? Kataku, bisa nggak yang barusan di parit itu cuma separuh, kata kita masuk ke kolam. Separuhnya lagi kita tetap di parit. Oke, di parit yang kecil itu ya, yang kecil. Tapi panjangnya diturunin, karena kan separuh berarti kita turunin juga separuh lagi. Ternyata begitu sebulan kemudian 1:2. Artinya yang ada di parit ya itu 1 ekor ketika ditimbang hampir sama dengan rata-rata 2 ekor yang di kolam. Nah, ya pikir waktu itu kan, jangan-jangan ini cuma kebetulan. Kedua kalinya tak tes, bukan cuma ikan lele, aku coba ke sidat, aku coba ke belut ya waktu itu. Ternyata ada satu kesimpulan, hampir sama kasusnya. Ketika yang tidak bersisik sering terkena gesekan antar satu sama lain, ternyata memicu enzim pertumbuhannya keluar. Ya, habis itu baru punya satu kesimpulan, harus pada tebar. Oke, kesimpulannya itu. Nah, setelah coba untuk ikan lele, untuk 1 meter persegi itu minimal harus 500 ekor yang masuk untuk ukuran 46 atau 57. Oke, saya dipahami. Lebih banyak, lebih bagus kalau sanggup. Misalkan 1000 ekor per 1 meter perseginya. Ya. Dari situ akhirnya muncullah sebuah keilmuan. Kita coba beberapa periode, ternyata semakin padat, khusus untuk yang tidak bersisi, ternyata lebih cepat besarnya. Itulah salah satu faktor rahasia lele bisa panen 45 hari. Jadi bukan hanya sebatas kualitas air saja, bukan sebatas pakan aja, bukan sebatas nutrisi tambahan, tapi jadinya apa? Faktor ukuran kepadatan pun berpengaruh. Paham? Sampai situ dulu deh. Ada yang ditanya nggak? Monggo. Aku juga capek ngomong terus. Apa nih? Ayo, monggo yang mananya? Apa nih? Wajib air baru atau bisa pakai air daur ulang dari bekas air kolam lama ya? Bisa, tapi kan harus disaring kalau dari kolam lama ya. Nah, masuk kalau disaring. Saya tadi pakai jolit.
Metabolisme udang ya, jam 9 sampai jam 4 sore kalau udang. Bentar. Ini maksudnya kolanya seperti bak mandi, apakah ditambahkan tanah dasar kolamnya? Enggak. Iyalah. Dengan sendirinya. Makanya air tadi seperti yang bilang tadi dari awal. Tadi udah diterangin kita berapa sih minimum airnya ini, itu harus sama. Ya. Ayah selama ini 3%, ya. Kalau nila ayah biasa 300 ekor. Kalau nila ayah biasa 300 ekor per meter 1 meter perseginya. Gini, Miss Garden, ya. Ini pengalaman ayah aja lah ya. Tebar padat, anggaplah 1000 ekor nih 1 meter ya. 1000 ekor 1 meter. Yang penting debit air yang masuk sama dengan faktor apa tadi penangkap oksigen itu tercukupi, aman, aku nggak pernah ada kasus ya. Oke. Kandungan kapur berpengaruh, ya iyalah dengan sendirinya ya. Makanya saran ya, seminggu sekali rotor masuk list ya. 10 mili per 1 meter perseginya. Antum nanti puter ulang ya, Is Garden. Tahu, ayah udah terangin dari awal loh itu. Mungkin jenengan masuknya telat ini. Nggak ngedengerin dari awal ya. Makanya agro bikinlah penangkap oksigen, selesai itu masalahnya ya. Ayah pernah nyoba dengan teman-teman waktu itu, oke? Ayah pernah coba itu pelihara sampai 2000 ekor 1 meter, pernah aku nyoba. Alhamdulillah aman sampai panen. Tapi air yang masuknya itu segede betis ya, serius ya. Airnya masuk segede betis, masuk kurang lebih di meter 2 meter berapa 2 inch setengah paralonnya. Alhamdulillah aman-aman aja ya. Bisa dipahami ya. Sudah, kalau sudah kita bahas ke materi terakhir ya, pakan. Oke, air tadi sudah ya, sekarang kita ke pakan ya. Gimana caranya pakan yang murah tapi hasilnya tetap bagus, kan itu ya. Budidaya itu akan menguntungkan kalau apa? Kos pakan murah, FCR rendah, kematian kecil, baru untung, kan gitu ya nggak? Ya kan? Kalau sekarang perhatiin dulu baik-baik, jangan dulu nanya, nanti ayah kasih kesempatan nanya biar nanti jenengannya bisa fokus ya. Antum fokus, ayah pun bisa fokus ya. Sama 3 minggu aja ya. Dengerin pengalaman ayah ketika ayah tebar padat 500 ekor lah, 500 ekor untuk yang tidak bersisik ya, itu nggak ada sortir. Kenapa? Hampir sama tuh ukurannya, nggak ada sortir ya. Serius gitu, ayah nggak pernah sortir. Tapi ketika tebarnya cuma 200 ekor ya, ada sortir itu. Tapi kalau tebar padat nggak ada sortir ya. Hampir merata tubuhnya ya. Itu kelebihannya. Jadi faktor kelebihan tebar padat, ukuran pertumbuhan biasanya hampir sama, rata, satu. Kuncinya cuma satu. Yuk, bisa nggak ngurus airnya? Udah gitu aja. Nah, cara ngurus airnya tadi yang diterangin dari awal, bisa loh, aman ya. Oke, lanjutin dulu deh, nih pakan. Ini nanti keburu 2 jam nggak kelar-kelar ini. Lama nanti aku uploadnya ini. Yang live ini enak, yang nggak ikut live kasihan loh. Siapa tahu nanti aku susah nguploadnya ini. Lama ngupload, bisa sehari semalam ya. Udah, nanti dulu, jangan dulu nanya. Kita bahas dulu masalah pakan dulu. Nanti kita bahas yang lain, paman ya. Nah, satu-satu dengerin dulu. Tolong perhatikan. Teman-teman. Ayah belum berbicara masalah jaring apung ya. Nanti kita bahas tersendiri karena itu kasusnya beda banget. Oke? Siapa nih? Trina. Jaring apung nanti kita bahas di sisi yang lain. Oke, kita bahas sekarang kolam biasa. Ya. Karena konsepnya nggak akan sama. Jauh beda banget jaring apung dengan konsep yang biasa. Nggak sama. Oke, lanjutin. Pakan, ini gini. Ini ayah pernah nyoba pakan gila-gilaan. Mulai dari pakan beli, pakan paling mahal, ya. Mulai dari harga yang sampai 13.000, aku pernah coba, harga 10.000, harga 9.000, sampai pakan yang harganya 1.000 perak. Oke. Artinya apa?
Artinya apa? Ternyata ada trik-trik tertentu, bahkan ada pakan gratis. Serius, tapi apa? Timing panennya sama umurnya loh. Misal di ikan lele kita pakai pakan biasa, panen misalkan anggaplah 70 sampai 90 hari. Aku pakai pakan gratis, sama. Dengerin, silahkan catat kalau mau. Ini triknya. Yang pertama, apapun pakannya, bodo amat. Ya, mau untuk lele kayak mau, pokoknya ini pakan ikan titik wis, apapun ikannya, bodoh, sama aja. Dengerin, ini triknya nih. Jenengan harus bikin nutrisi asam amino yang dari hewani, jangan dari nabati, dari hewani. Oke, terserah. Mau dari ikan lele, mau dari ikan lagi, mau dari daging apapun, asam aminonya murni dari hewani. Jadi pahami? Oke, yang pertama. Kalau nggak salah, ayah sudah ngajarin bikin asam amino kan? Ya. Khusus untuk ikan, jenengan bikin asam amino yang murni dari hewani. Ya, satu. Terus yang kedua, jenengan pun harus bikin romansa repo yang terakhir. Romansa repo yang terakhir. Ya, yang pakai susu, yang pakai alpukat. Oke? Oke, dari yang pertama bikin asam amino hewani. Ya. Kemarin udah ayah terangin cara bikinnya kan. Kemudian yang kedua bikin romansa repo. Yang pakai alpukat, yang pakai susu, yang pakai telur, yang pakai ikan-ikanan. Bisa dipahami? Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan wajib punya router. Yakinkan router yang benar-benar bagus. Kenapa? Kalau jenengan punya 3 tanki, yuk mau pakai pakan apa aja hasilnya pengalaman ayah sama. Dibandingkan dengan pakan pabrikan yang semahal sekalipun. Contoh, bentar, siap-siap dicatat. Terserah jenengan, mau pakai kotoran ayam, mau pakai kotoran sapi, ya. Cuma ayah belum pernah coba kotoran kambing ya, itu. Jadi ayah coba itu pakai kotoran ayam, pakai kotoran sapi, pakai kotoran puyuh. Itu yang pernah ayah coba. Ya. Perbandingannya, kotorannya 2, dedak 1. Ya, nggak punya dedak, cuma kotoran tok, silakan. Ayah pernah nyoba murni. Oke, murni kotoran sapi, murni kotoran ayam, murni kotoran puyuh. Hanya nanti beda di dosis. Ini caranya. Kotoran ayam, kotoran sapi, apapun kotoran puyuh, apa aja yang jenengan ada di rumah. Ya, yang dekat. Anggap ya, yang paling murah apa? Kotoran sapi, biasanya gratis kan. Ya. Ayah pernah nyoba pakai kotoran sapi, tekniknya begini. Kotoran sapi sebaiknya yang sudah kering, bukan yang masih lembek. Artinya ambil dari kandangnya sudah agak kering ya. Ya, nggak ada yang kering, yang lembek ya wis, nggak apa-apa, boleh. Ya. Cuma nanti beda di umur aja. Caranya gini, kotoran sapi ambil, okay. Siapin tempat, terserah mau drum kayak mau bak kayak terserah jenengan apa aja. Masukin kurang lebih tingginya sekitar 5 cm, bibis sama rotor. Ya, rotor yang sudah diaktifkan sebelumnya. Masuk lagi, tumpukan yang kedua 5 cm lagi, bibis lagi. Masuk lagi yang ketiga, terus saja sampai habis. Tetap sisakan ruang kosong 10%. Terakhir sekali di atas, ruang atas apa? Rotor lagi bibisnya. Oke. Berapa banyak tumpukannya tergantung berapa banyak dengan bikin toh. Oke. Apa maksudnya? Biar nggak capek ngaduk. Ya. Maksimum 5 cm tingginya. Ya. Mau 3 cm itu lebih bagus, lebih tipis lebih bagus. Masukin misalkan 2-3 cm bibis, masuk 2-3 cm lagi bibis. Maksimumnya 5 cm. Apa? Bayangin, kalau kita baknya ukuran 1 meter kali 3 meter, tinggi 1 meter, gimana ngaduknya tong? Susah. Ya. Paham? Paham? Trik aja nih, teknik aja ya. Hamparin 2-3 cm kotorannya, mau sapi kek, mau ayam kek, mau puyuh kek, bodo amat, apa mau kempur juga boleh ya. Bibis. Habis itu apa? Tumpuk lagi 2-3 cm, bibis lagi. Artinya biar jenengan nggak usah ngaduk-ngaduk nantinya, biar nggak capek. Ya. Kalau hanya skala untuk apa? 1 ember mungkin bisa. Tapi kalau untuk 1 drum 200, mak berat itu. Ya. Apalagi 1 bak, ya, rusak besar, 2 kali 2 meter, 1 dalam 1 meter. Malas, sekarat gitu ngaduk-ngaduknya. Bisa dipahami? Oke?
Bibis, habis itu tutup rapat. Awas, sisakan ruang kosong sekitar 10%. Tutup rapat selama berapa lama? 7 hari, minimal maksimum 14 hari. Ya. Ya, ciri yang paling simpel gimana? Saat antum buka, cium, wangi, bau kotoran sebelumnya, kotoran sapinya, bau kotoran ayamnya, bau kotoran puyuhnya, itu hilang sama sekali. Yang tercium, wangi roti. Apapun kotorannya, wajib wanginya kayak roti. Itu ciri jadi. Bisa dipahami? Oke. Anggaplah sudah seperti itu. Wanginya kayak roti ini. Walaupun kotoran puyuh sekalipun, yang baunya minta ampun sebelumnya kan, wanginya kayak roti. Ya. Awas, berarti ini kualitas rotor yang sangat berpengaruh di sini. Oke. Nah, setelah itu nanti per 100 kilo kotoran tadi, ya, asam aminonya masuk 1 liter, asam amino hewani. Oke. Kemudian romansa reponya masuk 2 liter. Campurkan rata, aduk rata. Oke. Kasihkan ke ikan. Cuma kalau pakai teknik pakan seperti ini, apa aja kotoran ayamnya, tapi yang jangan ada sekamnya, ya, nggak boleh, jangan ada sekamnya lah, ya. Berarti kalau kotoran ayam potong, ayam broiler kadang-kadang suka pakai sekam kan, nggak boleh. Kotoran murni ya, utuh ya, kotoran ayam petelur lah. Ya. Kalau antum pakai teknik ini, maka pakannya 5%, ya, 5%. Kalau pengen lebih bagus lagi, bentar, kalau pengen lebih bagus lagi, ya, apa? Masukkan dedak 10% ke kotoran tadi saat fermentasi. Ya. Jadi misalnya contoh, tebarkan kotorannya, misalkan 3 cm tebalnya kan, tabur tipis-tipis, apa? Dedak, semprot QRR. Masuk lagi ke WH 3 cm lagi, 2-3 cm, maksimum 5 cm lah, ya. Tabur lagi dedaknya tipis-tipis, yang penting rata, ya, semua permukaan rata ketutup, tipis lagi dengan QRS, dengan rotor, ya. Tumpuk lagi sampai habis, ya. Itu yang paling bagus, tambahin dedak. Oke. Kotoran apa aja sebodoh amat, ya. Cuma jujur kotoran kuda yang belum pernah coba. Yang ayah sudah coba, udah dibilangin. Kotoran puyuh, kotoran ayam, kotoran sapi itu yang sudah ayah coba. Di luar itu aku nggak ngerti. Ya, kotoran kuda belum pernah pakai misalnya, belum pernah coba. Kotoran kebo udah, ya. Hampir sama aja dengan sapi sih itu. Ya. Nah, ciri berhasilnya ketika kita cium wangi roti kotorannya. Apapun kotorannya, walaupun sebau apapun, itu wajib kayak roti nanti endingnya. Oke? Jadi pahami? Habis itu, sebentar dengerin. Standar lah. Dosis rutin standar. Tadi udah diulang-ulang kan. Masya Allah. Ya. Lanjutin. Jadi setelah jadi, kalau misalnya jadi, ya, maka untuk per 100 kilo itu asam amino hewaninya 1 liter, oke, romansa reponya 2 liter, ya. Nah, caranya bisa dicicil teknisnya, ngasih makan misalkan kita mau 5 kilo, udah 5 kilo, konversikan aja. Berapa nanti asam amino harus masuk kan gitu. Kalau nyampurnya pertama susah. Boleh dadakan nyampurnya nggak apa-apa. Minimal 1 jam sebelum. Ya. Ya, apakah itu bentuknya padat atau cair terserah jenengan. Ya. Kalau ayah sarankan yang bagus apa? Bentuknya serbuk, ya. Dan nanti ngambilnya nggak susah. Oke. Paham? Ya. Dosis pemberiannya 5% dari total bobot. Alhamdulillah, hasilnya sama dengan pakan yang paling mahal. Itu udah pernah ya coba. Silakan jangan buktikan sendiri. Awas. Bikin dulu skala kecil. Bikinlah seember dulu kotorannya. Ya. Nggak usah banyak-banyak dulu. Bikin banyak sekaligus terus gagal ya, ujung-ujungnya kan jadi pupuk. Saya terbuang sih, saya jadi pupuk, ya. Oke, paham ya? Bikin dulu seember, 2 ember, ya. Sampai berhasil apa? Wanginya harus wajib kayak roti titik. Kalau bisa ya diaduk lebih bagus, ya. Oke, paham ya? Jadi paham ya? Jadi faktornya yang berpengaruh apa? 1, kualitas rotornya harus benar-benar bagus. Jadi saat jenengan mengembangkan rotornya ya harus benar, ya. Karena kalau benar insya Allah akan berhasil wanginya kayak roti. Apapun sumbernya sebelumnya. Mohon maaf agak sedikit
mungkin jorok ya. Ayah pernah nyoba fermentasi BAB manusia. Serius, aku coba fermentasi, mohon maaf ya, bukan jorok, hanya sebuah ilmuwan aja, saking penasaran ya. Ayah coba, setelah 3 minggu wanginya kayak roti. Serius. Oke. Ya. Alhamdulillah, bisa dipahami itu? Itu pemberian pakan kalau jenengan bikin sendiri dari limbah. Ya, boleh nggak? Maaf, itu tadi pakai kotoran loh ini. Kita baru berbicara pakai kotoran. Ya bisa nggak? Misalkan pakai daun-daunan, ya. Artinya bukan pakai kotoran hewan, tapi pakai daun-daunan, pakai limbah sayuran. Boleh selama apa coba? Selama belum busuk. Artinya sayurannya segar, daun-daunnya segar. Ya. Ayah pernah juga campur sayuran, buah-buahan, tak aduk, tak giling, dihancurkan dulu ya, dihaluskan. Habis itu sama 10% dedak, sempat bibis KRR. Endingnya wanginya roti lagi. Tapi beda kualitasnya. Apa bedanya? Ketika ayah pakai kotoran itu 60 hari lele, gedenya sama, panennya itu 60 hari. Tapi pakai pakai limbah sayur sama buah-buahan itu ternyata 90 hari. Jadi bedanya selisihnya 1 bulan. Apanya? Sampai bobot 1 kilo isi 10 waktu itu ya. Silakan pilih sendiri deh. Nah, ini unik ya. Jadi apapun bahannya. Saya pernah nyoba kotoran puyuh yang sengaja aku simpan dulu di luar, tak suruh basah, tak basahin. Tahu sendiri kayak apa baunya, kayak pesing, luar biasa lah baunya. Kotoran ayah pun sama ya, yang udah kena air itu kan kalau dibiarkan baunya minta ampun. Tapi ayah coba setelah itu kita treatment dengan fermentasi dengan rotor, ternyata wanginya berubah menjadi roti. Walaupun awalnya baunya auzubillah. Paham? Nah, atau kalau pengen ngetes lebih gampang, yuk ambil 20 mili rotor, terus minum. Aman, nggak apa-apa, insya Allah saya tanggung jawab ya. Yuk minum 20 mili, insya Allah akan terjadi reaksi pembakaran lemak. Serius, yang perut buncit bisa kempes itu ya. Ada satu lagi keuntungannya lagi, lu kentut wangi loh, nggak bau, BAB pun nggak bau. Serius, cobain aja nih. Tapi jangan lebih dari 20 mili ya. Kalau lebih dari 20 mili mindset kalau mau apa lagi nih dok? 5% fermentasi kohe untuk pakan pabrikan pusingnya. Ya Allah, kok antum mumet Ibnu? Ayah lagi nerangin, ngajarin bikin pakan alternatif no ya. 5% itu pemberian pakannya, dosisnya gitu. Kita nggak berbicara pakan nggak bisa pakan pabrikan ya, belum, kita belum berbicara itu no. Ntar malah mau sendiri ente ya. Ini pakan alternatif murah meriah tapi hasilnya mewah insyaallah. Yang penting proses pembuatan bikin. Kesimpulannya apa? 1, coba belajar dulu bikin coba bikin bikin pakan dulu. Sebelum berhasil yuk bikin pakan ya sampai bagian roti, jangan dulu pelihara. Gambling namanya. Oke. Artinya apa? Luluskan dulu bikin pakannya. Setelah lulus bikin pakan, monggo silahkan budidaya ikan. Jangan dulu ikan beli dulu masuk kolam bikin pakannya belum bisa. Kacau itu. Bunuh diri lah namanya itu. Paham? Ya? Paham ya? Sama. Coba dulu bikin surling bambu, surling itu. Ya, itu penangkap. Sampai semuanya bisa dulu. Setelah bisa, skala kecil aja dulu ya, bikin pakan. Nih kalau bisa, bikin pakannya cukup lah, semper. Sampai lulus bisa jadi wangi kayak roti. Setelah bisa 2, 3, 4, sampai 5 kali wanginya roti terus, antum artinya sudah paham. Monggo silahkan berbudidaya. Oke, biar apa? Biar nggak gambling. Hidup memang judi, kalau nggak untung rugi. Ya, kalau nggak sehat sakit. Tapi kita jangan jadi penjudi lah. Oke, paham ya? Jangan jadi penjudi dong. Tahu resikonya kalau nggak ini. Ya jaga, pelajari dulu keilmuannya. Ya, sampai betul-betul jenengan ngerti, paham, siap, sudah siap tempur. Semua munisi sudah bisa. Oke?
monggo silakan budidaya. Insya Allah hidup itu harus diperhitungkan. Ya. Jangan mengundi hidup seperti mengundi dengan anak panah. Mana boleh. Bisa dipahami? Oke. Sementara itu dulu deh, ini nomor 2 jam untuk pakan. Akan kita lanjut di sesi yang lain. Ya, sesi khusus apa? Gimana cara membuat pakan. Ayah insya Allah kasih 3 alternatif pakan. Pakan limbah barusan sudah ya. Nanti ada penambahan lagi 3 pakan lagi. Nanti antum jenengan pilih mana yang paling mudah menurut jenengan dan yang paling gampang, termasuk gampang bahan bakunya. Berarti bukan mutlak harus ini enggak. Ya, masih ada nanti tak tambahin 3 variasi lagi ya. Jenengan pilih sendiri deh yang mana yang mau. Oke. Sebentar dulu deh. 1, udah hampir 2 jam, nanti aku uploadnya lama. Yang kedua, capek juga ngomong terusnya. Sebentar itu dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Silakan rangkum dulu ya. Awas, sekali lagi. Belajar bareng-bareng ayah, dengerin dulu, simak dulu, nanti ketika ayah kasih kesempatan bertanya, yuk kita bareng-bareng bahas ya, gitu ya. Biar jenengan nggak loncat-loncat pemikirannya, bisa fokus nanti. Oke, itu dulu deh, mohon maaf sekali lagi ya. Udah capek, udah ngantuk juga ya, udah jam 11 ya. Kita istirahat 3 jam lagi kan kita harus sahur ya. Itu dulu, sekali lagi mohon maaf jika tadi ada kata-kata yang kurang berkenan ya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini bisa membuka sedikit wawasan kita di soal budidaya perikanan dengan budidaya sehat, murah tapi hasil mewah kan begitu. Ya. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rebu.